Shalom sidang jemaat yang terkasih, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam ibadah online GKRI Jemaat Eklesia. Terlebih dahulu kita mempersiapkan hati kita naikkan sebuah pujian, nyanyi dan bersoraklah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang kami terima dalam kehidupan kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami bersuka cita karena perbuatan-Mu yang ajaib Bapa. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas berhenti menyembah-Mu, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada-Mu. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung,
mutiara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari katakan nyanyi, nyanyi dan bersoraklah, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Katakan terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Syukur kami panjatkan, syukur kami naikkan Tuhan. Sebab Engkau baik, sebab Engkau baik, sebab Engkau sungguh baik bagi kami. Mulia namamu, ajaib rancangan-Mu bagiku. Dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kalau pagi hari ini kami bersama-sama mengikuti ibadah, kalau pagi hari ini kami masih bersama-sama keluarga kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kami masih bisa bekerja, kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih sungguh Tuhan, terima kasih. Segala rancangan-Mu ajaib, kasih-Mu dalam dan tak terselami Bapa.
Pengharapan kami sungguh ada di dalam-Mu Tuhan. Tak pernah sekalipun mengecewakan. Terima kasih Bapa, terima kasih sungguh kami mengucap syukur. Roh Kudus, Engkau yang memegang pucuk pimpinan pada ibadah pagi hari ini. Beracara dengan luar biasa. Lawat setiap hati-hati kami yang lapar, lawat setiap hati-hati kami yang rindu untuk dipuaskan, disegarkan, dikuatkan kembali. Kau yang melawat setiap kami Bapa, beracara dengan luar biasa. Tanda-tanda heran yang kami lihat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan ucapan syukur kami. Mari semua yang percaya, katakan bersama-sama. Amin. Amin. Terima kasih Engkau Tuhan. Shalom. Kita naikkan sebuah pujian ya, kita akan naikkan ucapan syukur karena Dia sungguh luar biasa. Ku masuki gerbangnya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Terima kasih Yesus. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan.
memeliharaku selamanya. Oh, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setiamu, setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang memberiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kita akan memasuki firman Tuhan, kita bersama-sama menyiapkan hati kita naikkan sebuah pujian, lagu baru, judulnya Through It All. Kita akan belajar bareng-bareng ya. My life, you see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you. Wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry in everlasting arms. You never let me through it all. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me into righteousness, and I wait for you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry in everlasting arms. You never let me go. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry in everlasting arms. You never let me go. Through it all.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih buat waktu yang masih kami miliki untuk memuji menyembah-Mu Bapa. Untuk bersama-sama bersekutu melalui ibadah online pada pagi hari ini. Kami berterima kasih Tuhan, sungguh luar biasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kiranya Roh Kudus yang melawat setiap kami dengan luar biasa. Dimanapun kami berada Tuhan. Roh Kudus juga yang akan memakai hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pengurapan yang baru turun buat hamba-Mu. Pewahyuan yang baru yang akan kami terima bersama-sama pagi hari ini Tuhan. Menguatkan setiap kami, sidang jemaat yang bersama-sama mengikuti ibadah online. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua siap menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari semua yang percaya, katakan bersama-sama, amin. Damai sejahtera Tuhan Yesus atas kita semua. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita, dan kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Judul firman Tuhan pagi hari ini, Dia lemah lembut. Yesus lemah lembut. Ya, kata lemah lembut dalam bahasa Yunani artinya kata praus. Nah, praus di sini adalah perasaan baik atau sikap hati yang baik yang terekspresi dalam perkataan dan atau perbuatan seseorang tanpa diwarnai kekerasan. Ya. Tapi praus sendiri menurut seorang penafsir dimaknai ada 3, ya. Ada 3 makna dari seorang penafsir itu. Yang pertama, praus itu artinya adalah suatu sifat di antara 2 sifat ekstrim, ya. Misalnya ada seorang yang satu, ini orangnya yang tidak pemarah, tetapi yang satu lagi pemarah, ya. Orang yang satu ini karena dia tidak pemarah sama sekali, ya, dibully, diperlakukan tidak baik, dia tidak pernah marah, ya. Jadi ekstrem sekali ini orang, ya. Tapi ada satu lagi, jangankan dipukul, ya, disenggol saja, waduh, dia sudah tersinggung, dia sudah mulai emosinya meledak-ledak, tidak bisa dikendalikan. Nah, praus di sini berada di tengah-tengahnya, ya. Praus di sini bisa mengendalikan emosinya. Dia tahu kapan waktunya dia diam, tetapi jangan lupa dia juga tahu kapan waktunya dia untuk berbicara, bahkan mungkin dengan nada yang tinggi atau dengan kata tadi marah, ya. Lalu yang berikutnya, kata praus di sini adalah diibaratkan seperti seekor binatang yang sudah dijinakkan. Dan yang terakhir, kata lemah lembut atau praus di sini dimaknai sebagai kata rendah hati. Jadi saudaraku, kata lemah lembut dalam bahasa Yunaninya cukup dalam, ya, cukup luas juga, ya. Tidak seperti makna yang kita mungkin tahu, hanya sekedar kata hanya lemah lembut begitu saja, ya. Jadi lemah lembut di sini bukan berarti kelemahan, lemah lembut di sini bukan berarti lemah gemulai, tetapi lemah lembut di sini adalah kekuatan dari dalam diri seseorang, di dalam mengendalikan dirinya, di dalam mengendalikan emosinya, di dalam mengendalikan kehendaknya, ya. Dia tahu bagaimana mengendalikan dirinya, dia tahu bagaimana menempatkan dirinya dengan kelembutan tanpa diwarnai kekerasan. Itulah praus, itulah lemah lembut itu sendiri. Nah, sekarang kita akan melihat dari apa yang sudah kita baca, di mana Yesus mengajak murid-muridnya untuk belajar kepada beliau.
Ya, karena beliau ini apa? Dikatakan tadi, aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mengalami, dikatakan apa tadi? Ketenangan. Ya, akan mendapatkan ketenangan, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ya, berarti apa? Yesus ingin murid-muridnya belajar. Yesus ingin murid-muridnya mengerti kata lemah lembut ini dengan benar. Ya, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Kenapa Yesus dikatakan dia lemah lembut? Yang pertama, kenapa dia dikatakan lemah lembut? Yang pertama, karena dia memiliki kemampuan dalam mengendalikan dirinya, mengendalikan emosinya, mengendalikan kehendaknya, ya, mengendalikan pendapatnya sekalipun. Yesus tidak pernah memaksakan pendapatnya dia, ya. Tetapi Yesus menyampaikan kebenaran, apa yang ada, yang diperintahkan oleh Bapaknya, apa yang dikatakan oleh Bapaknya, itulah yang dikatakan juga oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak. Ya, nanti kita akan lihat beberapa contoh bagaimana Tuhan Yesus mampu memiliki kemampuan mengendalikan ya dirinya dengan sempurna. Ya, satu kali Tuhan Yesus berdiskusi dengan orang-orang Yahudi di Bait Allah. Ya, nah dalam pembicaraan diskusi itu, tiba-tiba Tuhan Yesus berkata seperti ini, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, hanya karena ini, kalimat seperti ini, saudaraku, orang-orang yang tadinya berdiskusi ya dengan Tuhan Yesus itu menjadi hening, dan heningnya bukan berarti takjub, bukan berarti mereka kaget melihat, wow, ini orang ini kok berani ngomong seperti ini? Apakah orang ini telah melihat Abraham? Orang ini usianya belum mencapai 50 tahun, ya. Alkitab tuliskan, sampai dituliskan oleh Matius, ya, katakan oleh Yohanes, ya. Sampai dituliskan oleh Yohanes, ya. Belum mencapai umur 50 tahun, tapi kok berani ngomong seperti itu, ya. Tuhan, apa yang terjadi, saudaraku? Orang-orang itu mengambil batu dan mau melempari Tuhan Yesus hanya karena kata-kata sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya, bayangkan saudaraku, apa yang terjadi? Tuhan Yesus mau dilempari batu. Padahal ini hanya diskusi, sekedar diskusi loh. Nah, kira-kira begitu saudaraku. Tetapi luar biasa, Tuhan Yesus mampu mengendalikan emosinya secara sempurna. Tuhan tidak memaksakan kehendak, tetapi Tuhan sampaikan kebenaran kepada orang-orang itu dalam diskusi di Bait Allah itu. Singkat cerita, kita tahu Tuhan Yesus akhirnya pergi, ya, menghilang begitu saja. Kita bisa baca di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-57 sampai 59, ya. Kita bisa membaca nanti di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 57 sampai dengan 59. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan Bait Allah. Ya, ini salah satu contoh bagaimana Tuhan Yesus bisa mengendalikan ya emosinya, mengendalikan dirinya. Ya, bahkan Yesus tidak memaksakan kehendaknya, ya, pendapatnya. Yesus sudah sampaikan bahwa sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kenapa? Karena orang-orang itu tidak mengenal, tidak tahu siapa Yesus. Kalau mereka tahu siapa Yesus adalah anak Allah, ya, yang diutus oleh Allah Bapa turun ke dunia untuk apa? Untuk menjadi juru selamat, menjadi penebus dosa-dosa kita dan dosa-dosa mereka juga yang mengikuti diskusi itu. Seandainya mereka mengerti dan mengenal siapa yang berbicara ini, saya percaya mereka tidak mungkin melempari Tuhan Yesus. Bahkan justru mereka akan menyembah Tuhan Yesus. Ya, saudaraku yang kekasih, yang pertama kita belajar kenapa Tuhan Yesus dikatakan lemah lembut, karena dia bisa mengendalikan dirinya dengan sempurna. Yang kedua, saudaraku,
kita lihat yang kedua, yaitu di mana tadi kita sudah belajar kata praus adalah lemah lembut, berarti adalah rendah hati. Saudara, kita tahu ya bagaimana peristiwa ya di Getsemani. Ya, Yesus pada waktu itu, dia mengalami satu tekanan, ya, bukan hanya stres, tapi depresi yang sungguh karena Yesus mendekati detik-detik kematiannya, ya, dia mendekati penderitaan, ya, via dolorosa. Itu sebabnya dia bilang sama murid-muridnya, dia sampaikan kepada Petrus, kepada Yohanes, Yakobus, tidak sanggupkah kamu 1 jam aja berjaga-jaga dengan aku? Ya, kenapa? Aku butuh engkau. Saudaraku, orang yang rendah hati adalah orang yang tahu akan kapasitas dirinya, orang yang bisa menempatkan dirinya. Dia tahu bahwa dia butuh orang lain. Ya, dia tidak bisa hidup sendiri. Ya, sekalipun Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tetapi ingat baik-baik, beliau adalah manusia sejati pada waktu itu. Ya, dia membutuhkan teman-teman, dia membutuhkan rekan-rekan sekerja, ya, dia membutuhkan orang lain. Dan pada waktu dia sedang mengalami bukan hanya galau, tetapi sedang mengalami depresi, ketakutan yang sungguh, dia bilang sama murid-muridnya, Yohanes, Yakobus, ayo bantu aku dong, tolong dong aku, ya, tolongin aku, ya, ayo, tidak sanggupkah kamu 1 jam aja berjaga-jaga sama aku, ya. Dan kita tahu murid-muridnya pada tidur akhirnya. Ya, kita bisa lihat di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ya, Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, aku ini butuh engkau Petrus. Aku butuh kekuatan, kamu dukungan, support dari kamu Petrus. Khususnya dalam doa, aku tak doa, kamu juga ikut doa aku. Sama-sama yuk kita doa, dukung doa, gitu kira-kira begitu. Ya, karena kondisi aku hari ini, saat ini betul-betul butuh dukungan, ya, dari orang lain. Ya, dia sadar orang yang lemah lembut adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati, orang yang bisa memahami, menempatkan dirinya. Dia tahu bahwa dia butuh orang lain. Ya, itulah orang yang rendah hati. Dan orang yang rendah hati bukan hanya dia butuh orang lain, dia tahu, tapi dia juga bukan orang yang menonjolkan kekuatannya, ya, menonjolkan kuasanya, ya, menonjolkan kehebatannya. Tidak. Orang yang rendah hati justru dia tidak menonjolkan kehebatannya atau mungkin kekuasaannya, ya, jabatankah, kekayaankah yang dia punya. Mari kita lihat satu contoh. Matius pasal yang ke-26, ya, ayatnya yang ke-53. Ya, ayat Matius 26 ayatnya yang ke-53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru dengan Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Nah, ini ceritanya setelah murid-murid, ketiga murid ini tidur terus, tidak bisa bantu Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus membangunkan mereka dan akhirnya Tuhan bilang, oke, ayo, karena waktunya sudah tiba. Tuhan bilang, lihat, saatnya sudah tiba, ya. Di mana apa? Di mana anak manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Artinya apa? Tuhan Yesus akan ditangkap, saudara-saudara. Nah, pada waktu Tuhan Yesus mau ditangkap nih, Petrus sedang menghunuskan pedangnya. Lalu Tuhan bilang, jangan sarungkan pedangmu, ya, jangan kau lawan dengan kekerasan, ya, tetapi apa? Lemah lembut di sini tidak diwarnai dengan kekerasan. Orang yang lemah lembut adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak menonjolkan kekuatannya, kekuasaannya, dan seterusnya. Kita tahu sehingga kita bisa melihat tadi apa yang sudah kita baca. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus,
Kau sangka aku tidak bisa berseru kepada Bapakku untuk mengirim 12 pasukan, kata Tuhan Yesus. Pasukan apa? Pasukan malaikat untuk bantu aku. Bisa kalau Tuhan mau, saudaraku. Tapi ternyata Tuhan Yesus tidak mau melakukan. Kenapa? Karena memang harus demikian. Ya, karena memang itu adalah bagian dari Via Dolorosa, bagian dari proses jalan salib Yesus. Dia memang harus mati. Dia tidak melawan, tetapi justru dia menyerahkan dirinya. Karena dia tahu sudah saatnya tiba. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Ini pelajaran yang menarik, saudaraku. Ya, supaya saudara dan saya mau belajar. Yang kedua adalah rendah hati. Ya, orang yang rendah hati, dia sadar dia membutuhkan orang lain. Ya, dia tidak gengsi, dia tidak sombong, ya, dia tidak merasa diri, saya nggak butuh kamu, tidak. Tetapi orang yang rendah hati adalah orang yang tahu, sadar bahwa dia membutuhkan orang lain. Saya membutuhkan tim gembala membutuhkan tim majelis, majelis terus membutuhkan pengurus, ya, pengurus juga membutuhkan sidang jemaat, dan sidang jemaat juga membutuhkan kita semua. Mari kita mau belajar, baiklah kita saling rendah hati, saling membutuhkan satu dengan yang lain, saling berdoa, saling menjaga satu dengan yang lain, supaya kita selamat, supaya kita menikmati akan berkat-berkat Tuhan. Berkat Tuhan bukan hanya materi, tetapi kesehatan, ya, damai sejahtera yang Tuhan berikan, sukacita yang Tuhan berikan. Itu juga adalah bagian daripada berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada saudara dan saya. Ya, baiklah kita mau rendah hati. Dan yang ketiga, saudaraku, yang terakhir daripada kenapa Yesus dikatakan lemah lembut, ya? Kenapa? Karena dia taat, saudara-saudaraku. Dia taat kepada Bapaknya yang di sorga. Ya, dia rela ditangkap, dia rela dihina, dia rela dipukuli, diludahi. Untuk apa? Untuk melakukan kehendak Bapaknya. Orang yang lemah lembut adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati, orang yang tidak memaksakan kehendaknya. Ya, orang yang tahu menempatkan dirinya. Dia bisa mengendalikan dirinya. Dia bisa mengendalikan emosinya. Bisa saja Tuhan bilang, ya, pada waktu beliau berdoa, Bapa, kalau boleh cawan ini keluar, dilalukan daripadaku, kata Tuhan Yesus. Tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu ya Bapa. Ini ada satu teladan, contoh yang luar biasa, sehingga kita boleh belajar. Ya, yang ketiga ya apa? Ketaatan, kepatuhan, totalitas daripada ketaatan Tuhan Yesus yang totalitas. Ya, kita akan lihat di dalam suratan Filipi pasal yang ke-2 ayat yang ke-8. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Wow, luar biasa. Ini merupakan satu contoh. Kenapa Yesus dikatakan lemah lembut? Karena Yesus sudah mempraktekkan ketaatan yang total kepada Tuannya, kepada Bapaknya yang di sorga. Adakah kita mau juga taat kepada Tuhan Yesus? Seperti Tuhan Yesus sudah taat kepada Bapaknya dengan totalitas. Ya, tanpa harus memilah-milah. Oh, kalau yang ini aku mau taat, tapi kalau yang itu aku tidak mau, Tuhan. Ya, oh kalau yang ini aku mau menjalaninya, tetapi kalau yang itu, oh bukan punyaku, aku nggak mau menjalaninya. Tetapi Yesus tidak. Yesus dengan jelas firman Tuhan katakan lewat suratan Paulus di dalam Filipi pasal 2:8 tadi dikatakan, dan Yesus taat sampai mati. Bahkan dikatakan lagi, bahkan sampai mati di kayu salib. Artinya apa? Yesus menyelesaikannya tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Bapaknya. Tepat sekali. Ya, saya rindu kita juga mau belajar. Ya, oh
Saudara, kalau kita punya anak saja contoh ya, anak itu kalau nurut dengan kita, apa yang kita perintahkan, apa yang kita sampaikan, dia mau melakukannya. Wah, betapa senangnya hati kita sebagai orang tua, ya. Seorang guru kalau memberitahu kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya juga mau mendengar akan kata-kata gurunya, ya. Apa yang diajarkan oleh gurunya, dia lakukan, ya, dia praktekkan. Wah, ini luar biasa. Betapa senangnya guru itu. Dan pada waktunya nanti, kalau murid ini sudah berhasil, bahkan bisa lebih pandai dari gurunya, akan menjadi sama mungkin, dan bahkan lebih pandai dari gurunya. Betapa bangganya, betapa senangnya guru itu. Sama dengan kita juga, ya. Saya rindu jemaat GKRI Eklesia boleh bertumbuh, berbuah, dan buahnya baik adanya. Ya, orang lain bisa merasakan, melihat buah-buah daripada pertobatan jemaat GKRI Eklesia, melihat buah roh yang begitu indah di dalam persekutuan, di dalam keluarga besar GKRI Jemaat Eklesia. Saya rindu itu terjadi. Ya, di dalamnya ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kelemah lembutan, ya, ada lemah lembut, ada murah hati, dan ada juga penguasaan diri. Satu dengan yang lain merasa diri, kita saling membutuhkan, ya. Jangan gengsi. Mari kita kembali, ya. Ya, kalau kita memang dari pelajaran pagi hari ini, kita diingatkan, dan kita diingatkan, diajak kembali oleh Tuhan Yesus. Ya, kalau dulu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, hari ini kita diajak oleh Tuhan Yesus lewat firman-Nya. Ya, mari kita belajar, karena Yesus adalah Yesus yang lemah lembut, Yesus yang rendah hati. Supaya apa? Kalau kita melakukannya tepat seperti apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, kerjakan untuk Bapaknya, saya percaya ketenangan jiwa itu akan kita nikmati. Ya, sukacita di dalam Kristus itu akan kita nikmati. Mari, dan kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia, kata firman Tuhan. Kita baca ya, di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima. Ya, Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ini khotbah Tuhan Yesus di bukit loh. Mari kita lihat sama-sama ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya toh, karena mereka akan memiliki bumi. Luar biasa. Jadi kalau kita mau mempraktekkan, belajar dari Tuhan Yesus lemah lembut ini, kita akan menikmati kebahagiaan, saudaraku. Ya, kenapa? Karena kita akan merasakan, oh, bagaimana pembelaan Tuhan, ya, bagaimana Tuhan akan mengangkat kita, ya, dari keterpurukan. Sekalipun mungkin kita mengalami kita sedang memikul salib, kita sedang mengalami pergumulan dan sebagainya. Tapi ingat baik-baik, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Oh, gada dan tongkat Tuhan, kata pemazmur, kata Daud ya, dalam Mazmur pasal 23 ya. Kita ingat itu ya, gembala yang baik. Oh, itu menjadi penghiburannya Daud. Dan itu akan menjadi penghiburan kita. Dengan jelas dikatakan, karena mereka akan memiliki bumi. Ya, dalam terjemahan lain mewarisi tanah. Ya, kalau kita lihat ya, Matius pasal 5 ayat yang kelima ini adalah Tuhan Yesus mengutip ya dari Mazmur 37. Saudara bisa baca Mazmur pasal 37 ayat yang ke-11. Ini Tuhan Yesus mengutip dari ayat ini ya. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Tadi dikatakan memiliki bumi, mewarisi negeri, dan bergembira, berbahagia ya, dikatakan karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Wah, puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ini ayat menjadi penghiburan bagi kita semua. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa menikmati ya, dan kita diingatkan kembali, diajak oleh Tuhan untuk sama-sama untuk belajar menjadi lemah lembut ya. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua, karena Dia lemah lembut. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah
belajar akan kebenaran firman Tuhan, di mana kami diingatkan, dan bukan hanya diingatkan, kami diajak oleh Tuhan Yesus untuk belajar kepada Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Supaya apa? Supaya kami mengalami ketenangan dalam jiwa kami. Kami merasakan damai sejahtera-Mu. Dan bukan hanya itu saja, kami mengalami kebahagiaan. Oh, mengalami kebahagiaan, damai sejahtera-Mu yang berlimpah-limpah. Karena apa? Karena kami memiliki janji-janji Tuhan, mewarisi janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami, bahkan sepanjang hidup kami. Kami hidup oleh karena janji Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami, supaya kami boleh belajar memiliki kemampuan dalam mengendalikan diri. Kami mengerti bagaimana kami menempatkan diri. Kami juga boleh mengerti Tuhan, bagaimana kami membutuhkan orang lain. Sekalipun mungkin kami bisa, tetapi kami mau belajar membutuhkan orang lain, bekerja sama satu dengan yang lain, dalam satu tim pelayanan, dalam satu tim dalam keluarga kami, dalam satu tim dalam pekerjaan mungkin di kantor dan sebagainya. Kami mau belajar rendah hati Tuhan. Sekalipun mungkin kami sanggup, kami bisa, tetapi kami mau belajar untuk peduli kepada orang lain, menolong orang lain, seperti Yesus yang mestinya dia sanggup. Kalau dia mau berseru kepada Bapa, Bapa sanggup mengirimkan 12 pasukan malaikat untuk membantu Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus akan ditangkap. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Terima kasih buat teladan-Mu Tuhan. Kami mau belajar. Kami mau belajar. Dan yang ketiga Tuhan, kami mau belajar taat seperti Engkau. Ketaatan ini penuh dengan pengorbanan. Dan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Jelas itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Biarlah kasih Tuhan menjamah setiap jemaat GKRI Eklesia pada pagi hari ini. Mereka boleh memiliki hati, sikap hati yang baik. Praus itu. Mereka memiliki hati yang lemah lembut. Sehingga Engkau ubahkan jemaat Eklesia menjadi jemaat yang rendah hati. Jemaat yang mau peduli kepada orang lain. Mau mengutamakan kepentingan orang lain. Mau memberikan diri untuk bersama-sama menjadi saluran berkat bagi yang lain. Tuhan Yesus, terima kasih buat teladan ajakan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran sidang jemaat-Mu, supaya firman yang disampaikan ini boleh bertumbuh, berbuah, dan buahnya baik adanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.